langsung SKS. Tapi tidak apa-apa, karena sudah terbiasa setiap hari mengerjakan gitu ya, menggarap, mengeksegesis, jadi tidak kaget. Dan itu seharusnya menjadi kebiasaan kita semua, gitu ya. Menjadi kebiasaan kita semua, bukan hanya pendeta, meskipun kadarnya mungkin beda, tetapi harus ada rutinitas Bapak Ibu. Tanpa rutinitas yang baik, tidak akan terbentuk pola pikir yang baik. Pasti itu. Tanpa rutinitas yang baik, tidak akan terbentuk sikap yang baik, karakter yang baik. Karena semua tergantung kebiasaan. Amin Bapak Ibu. Kita akan masuk ke tema besar 1 Petrus ya, dengan subtema tujuan iman hari ini. Kita akan belajar apa sih tujuan iman itu. Banyak orang Kristen yang tidak paham tujuan iman itu apa. Ada yang berpikir tujuan iman itu doa yang dikabulkan. Minta ini dituruti, minta apa terkabul gitu ya. Menghentikan hujan, hujan berhenti, mendatangkan hujan, hujan datang. Kayak Mbak siapa tuh yang ada di Mandalika nanti jadinya. Tidak seperti itu sebetulnya Bapak Ibu. Makanya kita harus belajar ya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Silahkan dibaca. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan dan yang telah bertersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, di ayat terakhir, ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Inilah keselamatan Kristen. Jangan semua keselamatan dianggap sama. Keselamatan bagi orang Gunung Merapi, itu jangan sampai gunung itu meletus. Keselamatan bagi orang Yahudi, dia tidak ingin dijajah bangsa Roma, dia ingin merdeka, itu keselamatan. Keselamatan bagi orang Kristen adalah jiwanya yang dikembalikan ke serupa Allah. Keselamatan bagi Kristen bukan
keselamatan fisik seperti orang Yahudi. Keselamatan Kristen berbeda dengan keselamatan orang dunia. Terhindar dari kecelakaan. Tak dungakno Bu, Pak, selamat sampai tujuan. Tidak salah sih, cuman bukan itu. Bagi orang Kristen ya, seandainya terjadi kecelakaan, bagaimana respon kita? Bagaimana jiwa kita? Bagaimana nurani kita? Itu yang penting. Bukan masalah tabrakannya atau kecelakaannya, bukan. Kecelakaan bagi seseorang Kristen bisa jadi itu berkat. Bisa jadi. Enggak minta ya, tetapi bisa jadi itu berkat. Cara Allah menegur kita. Mungkin kita ada kekurangan, mungkin kita ada kesalahan. Bisa jadi itu berkat. Sulit ya jadi orang Kristen memahami ini. Sebetulnya tidak sulit Bapak Ibu. Tetapi karena kita sudah terbiasa hidup dengan filosofi dunia seperti itu, makanya sulit bagi kita. Ya. Ini firman Tuhan yang murni itu ini. Dalam surat ini Rasul Petrus sedang mengajar kepada orang-orang Yahudi di seluruh Asia Kecil. Tadi pasal 1 ayat 1 sudah dikatakan ya. Ia mendengar gereja di Asia Kecil sedang dianiaya. Ia menulis surat penggembalaan ini kepada mereka untuk memberi semangat. Ya. Surat 1 Petrus ini kan ditulis sekitar tahun 60 sampai 65 atau 80 sampai 90 kira-kira. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kenapa? Ada dua kemungkinan ya dari kalimat dari narasinya sastranya bisa saja itu terjadi pada saat tahun 80 atau 90. Ya di kitab 1 Petrus ini ada kata-kata orang Kristen gitu ya, 1 Petrus 4 ayat 16. Itu dikatakan orang Kristen. Padahal sebutan Kristen ini baru muncul kan di Antioquia gitu ya. Dan ini munculnya di surat Kisah Para Rasul yang muncul tahun 80-an gitu loh. Jadi ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan ini sama-sama cocok sebetulnya. Kenapa? Karena tahun 65 Masehi sampai tahun 80-90 Masehi itu orang Kristen dianiaya. Jadi mereka butuh kekuatan. Tahun 60 sampai 65 itu penganiayaan orang Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Tahun 80-an itu aniaya terhadap orang Kristen bukan hanya dari tentara Roma, tetapi dari orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Kristen tidak mau ikut perang pada tahun 70, mempertahankan Yerusalem. Jadi orang Kristen dianggap pengkhianat. Di situ orang Kristen dianiaya. Jadi saat-saat itu, hari-hari itu, banyak jemaat yang teraniaya. Ya. Orang Kristen sering diperlakukan buruk, dipaksa pergi, dipaksa masuk ke tempat yang tidak nyaman, pembuangan maksudnya, diusir, gitu ya, dikucilkan, dibully, gitu ya. Mereka ada di tempat asing. Petrus mengatakan pendatang perantauan. Jadi orang-orang ini, orang-orang Kristen yang keluar Yerusalem pada saat terjadi penganiayaan terhadap Stefanus, mereka keluar Yerusalem, mereka tersebar kemana-mana, dan di mana-mana itu juga mereka dianiaya oleh orang Roma, oleh orang Yahudi juga, gitu ya. Jadi hidup Kristen saat itu sulit Bapak Ibu. Hidup Kristen sangat sulit karena iman, bukan karena salahnya sendiri. Kalau gara-gara maling gitu ya, ketemu orang kampung digebukin itu salah sendiri. Ini bukan, ini karena iman. Karena iman. Salam dari surat ini jelas, menyatakan kepada orang-orang yang dipilih
supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Percikan darah ini simbol penderitaan. Ya. Menerima percikan darah, jadi menerima penderitaan. Menerima percikan darah berarti masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi di ayat, coba dimunculkan, di ayat 2, ayat 2, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus. Jadi dipilih sesuai rencana Allah, supaya taat. Bukan dipilih langsung selamat loh. Dipilih dengan kehendak Allah, dikuduskan oleh Roh, supaya taat. Tidak langsung selamat ya. Jadi kalau percaya Yesus dianggap langsung selamat, itu takabur. Kenapa? Ya karena harus taat dulu. Harus taat dulu Bapak Ibu. Ya. Kata-kata dipilih itu bukan menunjukkan langsung selamat gitu ya. Ini salahnya orang Kristen. Dipilih ya, dipilih, diketahui sejak semula artinya. Prognosin, diketahui sejak semula. Bukan dipastikan. Ya, bukan dipastikan. Diketahui sejak semula. Dipilih berarti dikondisikan. Dipilih itu berarti dikondisikan, hidup di zaman anugerah, bisa melihat Yesus, bisa mengenal Injil, bisa mendengar Yesus dan ajarannya, itu dipilih. Kita ini dipilih. Karena kita lahir di mana kita begitu procol, oek gitu ya, semakin besar sudah sekolah di sekolah Kristen, sekolah Katolik gitu ya, mendengar Injil, mendengar kebenaran, itu dipilih. Tetapi kan tidak langsung selamat. Kenapa? Meskipun kita mendengar Injil, kita belum tentu taat. Halo? Itu sama. Gitu. Ya. Dipilih berarti dikondisikan terlahir di zaman anugerah. Allah Maha tahu siapa yang akan menerima Yesus dan dikondisikan untuk mengikuti jejaknya. Dengan Roh Kudus, Allah mengutus Rohnya ini supaya memproses orang-orang yang memang cinta Tuhan, mau hidup taat. Kalau kita dari hati sudah tidak mau taat Bapak Ibu, tidak akan ada proses. Benar, tidak akan ada proses. Hanya orang yang bersedia taat yang mau diproses. Hanya orang yang bersedia taat. Orang Kristen pun kalau menolak prosesnya tidak akan diproses. Tolak dalam nama Yesus segala proses hidup, nah gitu. Ya tidak akan diproses. Tetapi masalahnya kalau kamu tidak diproses, kamu nggak jadi apa-apa. Tidak akan jadi apa-apa. Karena menjadi emas murni itu harus proses. Menjadi emas murni itu harus dimurnikan dengan api. Kan tadi gitu katanya. Dipilih bukan berarti pasti selamat. Semua tergantung respon dalam mengimani Tuhan Yesus. Sekali lagi, mengimani bukan sekedar percaya. Yang namanya iman, contoh teladan orang percaya adalah Abraham. Mengimani Yesus berarti menjadi seperti Abraham taat kepada Allah. Beriman harus seperti percayanya Abraham, tidak sekedar yakin. Abraham dikatakan keluar Ur. Enggak santai. Keluar Ur benar. Keluar Ur itu Bapak Ibu zaman dulu jangan dipikir seperti sekarang keluar Banyuwangi gitu ya, langsung ketemu Jajak, Gumitir, Jember, enak semua jalannya. Zaman dulu enggak begitu. Keluar Ur padang gurun. Kalau enggak rampok binatang buas.
Tapi Abraham taat. Sembelih anakmu yang tunggal. Abraham taat. Anda sudah lihat ya filmnya Abraham, itu gambaran paling nyata menurut saya. Film dengan gambaran paling nyata. Abraham itu disuruh Tuhan nyembelih anak, enggak ngomong sama Sarah. Kalau ngomong Sarah, bisa-bisa Abraham yang disembelih. Iya kan? Tetapi itulah iman. Dia melangkah. Gimana caranya supaya Sarah enggak mencegah tapi enggak kepikiran juga. Dia berangkat saja. Tuhan yang akan menyediakan. Satu, itu bisa kata-kata iman. Kedua, itu bisa kata-kata sekedar penghiburan ya bisa. Iya kan? Tetapi intinya dia melangkah. Taat itu seperti Yesus. Dia tahu harus naik ke salib, dia naik ke salib. Tidak usah dieret-eret, tidak usah digeret gitu maksudnya ya. Sekarang sudah waktunya anak dipermuliakan. Aku masuk ke Yerusalem. Tidak usah didorong-dorong. Tidak usah malaikat harus turun. Yesus waktunya Yesus. Enggak loh, dia masuk sendiri. Itu loh taat. Mau disalib, masuk sendiri ke Yerusalem. Nah kalau orang sekarang, wah enggak berhikmat itu. Nah kan gitu ya. Tahu mau disalib kok masuk. Kalau orang Kristen sekarang berpikir seperti itu. Menghindari salib, menghindari penderitaan. Kalau orang sekarang ngomong menghindari penderitaan, itu hikmat malah. Itu Tuhan tolong sebetulnya. Apa seperti itu? Itulah. Kenapa kok seperti itu? Karena yang sedang dibidik Tuhan adalah jiwa manusia. Yang sedang dibidik Allah adalah jiwa manusia. Jiwa manusia ini bisa berpikir sesuai kehendak Allah, bisa juga memberontak. Jiwa manusia ini ya bisa berperasaan sesuai kehendak Allah, bisa juga perasaan sendiri. Kehendak manusia bisa menyenangkan Allah, bisa menyenangkan diri sendiri. Keselamatan jiwa itu yang mana? Yang sesuai kehendak Allah. Karena kecenderungan pikiran, perasaan, dan kehendak manusia salah, sesat, serong, berontak, seenak sendiri. Itu sakitnya jiwa manusia. Itu yang harus diselamatkan. Sebetulnya Tuhan enggak terlalu mikiri, tanda kutip ya, tidak terlalu mikiri materi, keselamatan materi kita supaya tidak bangkrut. Sebetulnya Tuhan enggak mikir itu. Tuhan mikir itu jika berhubungan dengan keselamatan. Jika tidak, malah membuat kamu celaka. Sebetulnya Tuhan tidak kepingin. Kenapa? Karena yang berharga jiwa. Bukan kenyamanan kita. Makanya pada saat orang Kristen dianiaya, Petrus mengatakan, berbahagialah kamu. Kenapa? Karena jiwamu sedang diperhatikan Tuhan, sedang dibentuk Tuhan. Itu jemaat, Petrus ngomong, berbahagialah kalau kamu seketika mengalami penderitaan, aniaya, pencobaan. Berbahagialah. Kalau zaman sekarang, syukurilah. Syukuri kamu dalam penderitaan. Loh, aku kok dalam aniaya disyukur-syukur nombek pendetoku. Nesu kalau zaman sekarang. Tapi Petrus ngomong begitu. Kenapa? Karena jiwa kita lah yang dibidik Tuhan. Jadi jika dikatakan dipilih supaya taat kepada Yesus dan menerima percikan darahnya, berarti beriman adalah taat seperti Yesus dan ikut serta dalam penderitaan, bahkan kematiannya. Ikut serta.
Menerima percikan darah itu berarti masuk dalam penderitaan yang sama. Dianiaya yang sama. Memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan keselamatan orang banyak, memikirkan keselamatan jiwanya. Jangan yang dipikiri uang terus, harta terus. Itu tidak masuk di konteks kekristenan zaman itu, Bapak Ibu. Tidak masuk. Bukan tidak boleh kerja ya, tetapi itu jangan dianggung-agungkan, jangan dinomorsatukan. Nomor satu kan jiwa Anda ini sedang rusak. Nomor satu kan perbaikan jiwa Anda yang sedang rusak ini loh. Nomor satu kan. Ya, Petrus berkata, berbahagialah, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dalam berbagai-bagai pencobaan. Berduka tapi disuruh bergembira. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini Rasul Petrus loh Bapak Ibu yang ngomong. Kemurnian iman itu perlu diuji dengan api. Kemurnian iman perlu diuji dengan api. Api itu figuratif dari aniaya, penderitaan, ujian. Hasil dari ujian iman ini, yang tidak enak ini, itu lebih bernilai daripada materi. Lebih bernilai daripada emas. Bagi Tuhan kemurnian iman, jiwa yang baik, jiwa yang selamat, ya, itu lebih berharga daripada persembahan emas, daripada persembahan segalanya. Karena Tuhan mengharapkan jiwa ini kembali kepada Tuhan. Kalau jiwa kita tidak sewarna dengan yang Tuhan harapkan, ya tidak bisa kembali. Ayo Bapak Ibu, pikirkan jiwa kita. Jangan pikirkan dompet kita terus. Bukan tidak boleh kerja ya, boleh, tetapi jangan itu aja fokusnya. Coba perkarakan jiwa kita. Tuhan, apa pikiranku sudah benar? Apa perasaanku sudah benar? Apa kehendakku sudah benar? Koreksi. Kemurnian iman bisa terbukti jika seseorang rela dan tekun melalui pencobaan dan penderitaan dalam ketaatan seperti Yesus. Kalau tidak tekun melalui pencobaan, selalu menolak, selalu merengek, minta pemulihan, gitu ya. Minta pemulihan itu manusiawi, tetapi kalau merengek-rengek terus dan stres gara-gara itu, tidak mau menerima keadaan, itu salah loh. Itu jiwa kita terbelenggu. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Stres, galau, bingung. Kok enggak pulih-pulih ya ekonomi? Kok enggak diberkati ya? Kan saat itu masih bodoh Bapak Ibu. Selalu seperti itu, bingung masalah keuangan. Gimana kalau bulan depan enggak makan? Gimana kalau tahun depan enggak makan? Ya, tetapi setelah saya tahu firman Tuhan, ya saya berubah fokus. Fokus saya bukan materi lagi. Benar enggak hidupku? Benar enggak jalanku? Apakah jalanku masih di jalan-jalannya Tuhan? Kan dikatakan langkah orang benar. Tuhan menetapkan langkah orang benar. Nah, sudah benarkah saya sehingga langkah-langkah saya tepat di hadapan Allah, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Ini jadi fokusnya sekarang. Jangan sampai hidup saya berakhir dengan
nyasar, menyimpang, meleset dari langkah yang ditetapkan Tuhan. Nah, Anda juga harus berpikir seperti itu Bapak Ibu. Benarkah langkah hidupku? Dalam aku bekerja, dalam paket yang diberikan Tuhan, dalam berusaha, sudahkah aku tepat ngurus seperti yang Tuhan inginkan? Sudahkah aku punya kepekaan mendengar, memahami kehendak Tuhan, kemana aku harus arahkan keluargaku, usahaku, hasilnya? Jangan-jangan hasil pekerjaanmu, hasil pekerjaan kita arahkan sesuai keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Berarti kita sedang jadi bendahara yang jahat. Jangan sampai Bapak Ibu. Kita belum beriman loh, kalau kita nggak bisa menemukan ini kehendak Tuhan dan aku mau tepat Tuhan. Nah, belum beriman sebetulnya. Iman itu kan ketaatan. Ketaatan, kesetiaan, ya ketaatan, ketekunan, kesetiaan sampai akhir berjalan pada jalannya yang Tuhan telah tetapkan. Nah kalau kita tidak mengerti jalannya Tuhan, kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan dalam keluarga, dalam usaha, arah Tuhan kemana? Kita tidak ngerti. Kalau ngerti aja enggak gimana mau taat? Kalau enggak taat, jangan ngomong beriman, Anda belum beriman. Berarti untuk beriman Anda harus tahu dulu kehendak Tuhan apa. Mengelola perusahaan seperti ini dan kemana. Mengelola usaha rumah tangga seperti ini dan arahnya kemana. Mengarahkan anakku kemana. Atau dibiar-biarin. Akhirnya anak ini jadi pemberontak sesuka sendiri. Jiwanya kacau karena enggak diarahkan. Iman bukan tentang doa minta-minta, hal materi atau kebutuhan jasmani yang dikabulkan. Iman bukan itu. Ya. Itu iman anak-anak. Iman yang dewasa tidak seperti itu. Ya. Tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Berarti terhindarnya jiwa kita dari kebinasaan. Terhindar dari rusaknya jiwa. Rusaknya pikiran, perasaan, dan kehendak yang sesuka sendiri. Pikiran sesuka sendiri itu rusak loh. Pikiran, perasaan, dan kehendak yang sesuka sendiri itu menandakan sedang rusak. Di hadapan Tuhan itu rusak. Contoh saja gini ya. Ini contoh saja. Mungkin Pak Menlu yang bisa lebih paham. Saya punya laptop, saya ingin mengerjakan sesuatu dengan laptop saya. Tetapi tiba-tiba laptop saya ini shutdown, muter sendiri. Gitu ya. Tiba-tiba klik aplikasi, ngetik Word misalnya, yang muncul aplikasi yang lain. Rusak enggak itu? Rusak. Ini loh yang diperbaiki, ini yang harus diperbaiki. Sama, Tuhan itu melihat Anda itu seperti laptopnya, seperti alatnya. Anda mau digerakkan Tuhan kemana, itu apa kata pemilik, apa kata pencipta. Tapi kalau kita sesuka sendiri di hadapan Tuhan, software kita ini rusak enggak? Rusak. Kenapa enggak menyadari ini? Kenapa kita enggak mau tahu kehendak-Mu apa Tuhan? Gitu ya. Untuk memperbaiki laptop rusak diapain? Di otak-atik, ya di otak-atik, diinstal ulang. Kalau enggak bisa diapakan? Buang. Nah, itu sudah paling. Tuhan juga begitu. Iya kan contoh penjunan kan begitu.
tanah liat dibentuk. Tidak jadi dirusak lagi, dibentuk lagi. Kan gak enak. Dirusak lagi, dibentuk lagi, itu kan gak enak gitu ya. Tapi kalau sudah terbentuk atos gitu ya, istilah kaku, jadi wungkul, keramik gitu ya, ternyata jelek, diapain? Dibuang, dipecah, ditumbuk, dibuang. Sama Bapak Ibu, kita juga begitu. Sadari jiwa kita ini rusak karena masih seenak sendiri, sesuka sendiri. Ini peringatan buat kita semua termasuk saya. Ayo belajar menyadari ini. Tanpa pencobaan penderitaan, tanpa diuji, tanpa dicoba, laptop ini tidak ngerti benar apa tidak benar. Tanpa kita diuji, dicoba, kita tuh tidak pernah tahu jiwa kita ini rusak apa tidak. Makanya Tuhan selalu menguji. Tanpa percobaan, pencobaan, penderitaan, iman kita tidak teruji. Jiwa kita tidak membentuk karakter ilahi. Ya, Tuhan ingin sabar, Tuhan ingin kita tuh rela berkorban, taat pada kehendak Allah, setia dalam menjalani panggilan Allah. Ini kan semua perlu diuji. Kalau Tuhan ingin kita sabar, pasti ditemukan dengan orang-orang yang gregetno untuk menguji kesabaran kita. Kalau Tuhan ingin jiwa kita itu punya rela berkorban, tidak egois gitu ya. Pasti diperhadapkan dengan masalah-masalah di mana kita diperlukan untuk membantu sesama. Apakah kita cuek, tinggal diam, atau kita mau turun tangan? Pada saat Tuhan menghendaki kita taat, pasti ada situasi dan kondisi di mana kita punya pertimbangan yang lain. Ayo ke gereja misalnya. Oh enggak bisa. Anakku ada lagi keperluan ini. Papa lagi ada keperluan itu. Enggak bisa ke gereja. Lain kali aja, kan masih ada minggu depan. Taat apa enggak? Atau menomorsatukan yang lain daripada Tuhan? Ini kan simpel-simpel, tetapi kan kita temui. Kenapa kita tidak berpikir, kenapa aku tidak mendahulukan Tuhan? Kenapa aku tidak mau taat ke gereja? Wong cuman ke gereja. Kenapa hari Minggu ada urusan yang lain? Wong ngerti hari Minggu itu harinya ke gereja kok. Saya kadang-kadang gergeten sama sekolah itu. Ngerti hari Minggu hari ke gereja, kadang-kadang ada tugas sekolah kan. Iya kan? Saya ngomong enggak usah. Saya ngomong bener, saya ngomong enggak usah. Kasih tahu gurunya, ini hari Minggu. Iya, kaku-kakuan. Kalau untuk hari Minggu kaku-kakuan. Lah yang Jumat aja bisa Jumatan kok. Semua diliburkan, semua dipulangkan ibadah. Nah, kenapa yang Kristen enggak? Minggu ada kegiatan yo ikut aja enggak mau ke gereja. Ini kan aneh gitu loh. Ini sesuatu yang dasar. Sesuatu yang simpel. Belum apa-apa sudah jadi pemberontak. Halo. Lainnya kalau sakit gitu maklum. Tapi ada iming-iming yang lain untuk ke tempat lain menghindari ibadah. Lah, Anda belum suruh naik ke kayu salib loh, cuma minggu ke gereja saja kok. Kebanyakan alasan. Hal kecil kan? Jiwa manusia yang dibidik Allah. Jiwa yang selamat berarti memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sama seperti Kristus, ini jiwa yang selamat. Jiwa yang selamat itu jiwa yang seperti Kristus miliki. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya hanya menyenangkan Bapa di sorga. Dengan kita mau jiwa ini dibentuk ulang, ya dengan kita mau jiwa ini dibentuk ulang, dengan ujian, pencobaan, dengan khotbah, kita disebut dilahirkan baru. Kalau jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita masih yang lama,
Kita belum lahir baru loh. Jadi jiwa yang baru, jiwa yang berbeda dengan yang lama, itulah yang dikatakan lahir baru. Jiwa yang pikirnya menyenangkan Allah, bukan menyenangkan diri sendiri. Jiwa yang pikirannya menyenangkan Bapa di sorga, tidak menyenangkan keluarganya tok. Ini loh jiwa yang baru. Keegoisan jiwa kita, gitu ya, itu rusaknya jiwa kita, itu yang perlu diselamatkan. Kalau ini tidak berubah, Anda tidak lahir baru. Yang dipentingin cuma ku. Urusanku, keluargaku, hartaku, persoalanku, itu saja. Padahal Tuhan ingin kita ini memiliki jiwa yang terpecah. Roti terpecah, anggur tercurah, yaitu jiwa yang mau berbagi itu. Jiwa yang rela jadi korban itu. Itu yang Tuhan harapkan. Ya, dengan jiwa yang dibentuk ulang inilah kita disebut dilahirkan kembali dan akan beroleh kebangkitan pada akhir zaman. Jika tidak Bapak Ibu. Orang yang seperti Yesus lah yang dibangkitkan dan naik ke surga. Kalau dibangkitkan semua bangkit ya, tapi belum tentu kan naik ke surga. Belum tentu pulang ke rumah Bapa kan. Ada yang dibangkitkan untuk dihukum selamanya. Penderitaan atau pencobaan inilah ya cara Allah memelihara iman kita. Masalah yang ada, tantangan yang ada, inilah cara Allah memelihara iman kita. Kalau enggak ada tantangan, kalau enggak ada masalah, kalau enggak ada perintah yang dalam tanda kutip tidak nyaman, iman kita ini tidak teruji. Bagaimana mau taat kalau kita tidak pernah diberi beban sama Allah? Beban keselamatan orang, beban ekonomi orang, dan beban-beban yang lain. Halo? Sadar enggak kita? Kalau kita mengalami hidup yang penuh ujian itu sebetulnya penuh berkat. Berbahagialah, laluilah, dan menanglah melalui itu semua. Bisa dilewati itu berarti kita menang. Bukan cuman yang penting lewat, bukan begitu. Jadi jargon tok. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Bisa dilewati, padahal dilewatinya tuh aku cuek, menurut maksudnya. Bukan. Ada orang yang butuh bantuan Anda. Benar-benar butuh Anda tahu. Tapi uang Anda terbatas. Anda pilih bantu orang itu atau Anda pilih simpen. Anda cuek sama orang itu dan tidak membantu, itu ya juga dilewati kan? Betul enggak? Atau Anda membantu orang itu supaya orang itu bisa melaluinya. Itu kan juga dilewati. Ya dilewati yang mana? Jadi jangan gampang-gampang, bisa dilewati. Lihat, kalau cuman lewat tanpa punya sikap yang benar, yang menang atas masalah, itu salah. Bisa dilewati Bapak Ibu? Bisa dilewati. Maksudnya cuek. Bahasa Jembernya itu jegidek. Itu ya lewat. Tidak mau tahu itu kan lewat. Lewat Pak, udah di belakang. Orang ngerti wis urusannya dewe wis. Nah itu loh, itu jadi lewat kan? Halo? Atau kita mau ambil beban. Orang itu mengalami kesulitan. Kalau tidak tak bantu, orang itu mungkin besok gak makan. Orang itu mungkin anaknya besok gak sekolah. Kalau gak tak bantu, pekerjaan Tuhan ini macet. Ini hartaku satu-satunya Tuhan, tak berikan. Itu loh maksudnya dilewati dengan berkemenangan, dilewati dengan perubahan jiwa. Bukan lewat begitu saja.
Bisa dilewati? Bisa. Tapi Tuhannya pusing, yopo maksudnya lewat-lewat tok tapi gak tahu menang. Halo? Sebetulnya ya yang saya rasakan jemaat GSKI itu begitu sekarang. Bisa dilewati itu cuma jadi jargon. Tapi gak ngerti maksudnya apa. Iya, sama seperti gereja lama kita kan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa apa? Ya gak ngerti kan? Sama. Makanya saya kadang-kadang males jawab orang, bagaimana kabarnya? Bisa lewat itu males menjawab. Kenapa? Ya cuman jawaban latah begitu saja. Dipikir enggak yang kita lewati itu apa? Halo? Hidup Kristen inilah sesungguhnya ya. Hidup Kristen ini sesungguhnya tentang pembentukan jiwa yang serupa Allah. Saya ulangi, hidup Kristen sesungguhnya tentang pembentukan jiwa yang serupa Allah. Jadi bukan sekedar mati masuk surga. Apa artinya mati masuk surga tapi jiwanya rusak? Surga rusak lagi. Kena orang-orang yang egois, pelit, sembrono, ngomongnya ngawur, serakah, pemarah, pemberontak. Surga rusak lagi. Ya. Jadi hidup Kristen itu tentang hidup untuk membentuk jiwa yang serupa Allah. Saya pernah khotbahkan, hari ini itu sebetulnya Bapak itu hari ke-6. Hari di mana Allah sedang membentuk Adam dan Hawa. Siapa Adam dan Hawa itu? Ya kita. Adam itu manusia, laki. Hawa itu manusia perempuan. Allah itu sedang membentuk Adam dan Hawa di hari ini, itu hari ke-6. Hari Sabat itu nanti. Perhentian itu nanti. Kalau Tuhan melihat manusia sudah serupa Allah, kalau segambar sudah pasti ya, kalau manusia sudah serupa Allah, baru Allah berhenti. Kalau enggak, Allah masih bekerja. Yesus mengatakan, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Kenapa? Ya manusia belum jadi. Masih berproses. Tapi masalahnya Allah memproses manusia. Tapi ya masalahnya Allah yang mau memproses manusia. Manusia yang cuek. Manusia yang melewati prosesnya Allah. Adam, bagaimana kabarmu? Lewat Tuhan, bisa dilewati Tuhan. Oh, lama ini kurang ajar kan? Mau diproses dilewati gitu tok. Itu kan dilewati juga. Kadang-kadang enggak suka saya kata-kata dilewati. Apanya yang dilewati? Kalau proses dilewati tanpa mengerti, tanpa bisa mengambil nilai-nilai kebenarannya, kan enggak jadi apa-apa. Jadi sesungguhnya tidak mungkin dapat terjadi pembentukan jiwa tanpa adanya ujian atau pencobaan. Jiwa hanya dapat terbentuk jika kita memiliki iman, yaitu ketaatan dan kesetiaan melakukan sesuai kehendak Allah dalam segala situasi, terutama kondisi-kondisi yang sulit, tantangan-tantangan yang ada. Dengan adanya masalah, pencobaan, kesulitan, iman kita ini aktif. Enggak statis, enggak diem aja, tetapi bergerak. Harus taat yang seperti apa Tuhan? Masalahnya begini, aku taat yang seperti apa Tuhan? Di setiap situasi ketaatan berbeda, sesuai kehendak Allah yang mana? Itu loh orang Kristen. Memiliki jiwa yang peka dan mau taat itu loh yang dibentuk Tuhan. Selama kita tidak mau tahu itu, kita mati juga sia-sia, percuma. Jadi orang Kristen percuma. Karena nggak ngerti maunya Allah apa. Kita ini kan sedang dibentuk jadi imamat yang rajani.
Kalau imamatnya, alatnya Tuhan nggak ngerti apa-apa dan tidak merespon kehendak Allah, tidak beriman, ya kita bukan imamatnya Tuhan, kita bukan hambanya, kita bukan alatnya. Karena itu mesti hidup untuk diri sendiri, bukan hidup untuk Allah jadinya. Sia-sia kekristenan kita. Ada seorang tokoh psikologi, Albert Bandura namanya. Tahun 1925, jadi orangnya sudah nggak ada ya. Ini berkata, individu atau manusia adalah observer, pengamat, gitu ya, observer atas apa yang terjadi di sekelilingnya. Proses belajar melalui observasi ini, ya, proses belajar melalui observasi ini mungkin terjadi karena manusia memiliki kapasitas untuk memproses informasi dan membuat asosiasi mental antara perilaku yang diamati dan konsekuensinya. Manusia itu observer Bapak Ibu. Kalau kita melihat lingkungan kita, melihat apapun yang kita lihat, manusia ini mampu mempelajari, mengolah informasi, data itu, dan kita bisa bertindak sesuai dengan konsekuensinya. Hewan tidak punya ini loh. Hewan tidak punya ini. Suatu saat saya melihat ada gambar, ada anjing mengejar ayam atau mengejar burung. Sampai di titik jurang dia melompat mau ngambil burung itu. Lah burungnya terbang, dia tidak ngerti kan bisa terbang. Dia sudah di pinggir jurang. Kalau manusia apa gitu? Kan enggak. Dia tahu itu sesuatu yang baik, mau ditangkap, tapi kalau resikonya ada jurang, seharusnya kan tidak lompat. Halo, ngerti enggak? Keilahian manusia itu di situ. Tetapi kalau sudah tahu itu kita tidak melakukannya, kita ini rusak, bebal. Kalau kita sudah tahu harus mengejar keserupaan jiwa, keserupaan kita, ya keserupaan kodrat kita dengan Allah, lalu kita tidak mengejarnya. Halo, kita ini kan seperti hewan yang lompat di pinggir jurang. Tahu kita tidak mengejar, tidak mungkin mampu, kita masuk jurang, iya kan? Harusnya kita kan maksimal dalam merespon panggilan Tuhan ini. Supaya jangan sampai kita masuk jurang. Jangan cuek. Ada peringatan, neraka itu kan peringatan sebetulnya. Supaya kita tuh mau bergerak. Tapi kadang-kadang repot manusia tuh. Ditakut-takuti gak iso, diiming-iming gak iso, maunya diapakan? Iya kan? Ditakut-takuti neraka gak takut, diiming-iming surga gak minat, maunya apa? Diberkati. Halo Bapak Ibu, ayo sadar toh. Kita bukan anjing yang bodoh, yang tidak memperhatikan jurang itu. Kita ini manusia, makhluk ilahi, yang seharusnya bisa memilih jika itu ada jurang, ya jangan ditabrak, jangan diterusin lompat. Kita harus berpikir, bagaimana kita selamat. Nah Tuhan sudah ngomong, ini loh caranya selamat. Aktifkan imanmu untuk mengubah jiwa kita. Contoh Bapak Ibu, anak-anak mengikuti kebiasaan orang tua dari pengamatan. Ya. Saya ini hidup kecil sampai agak besar ya, di sebuah daerah yang omongnya kasar. Tahu ya,
lingkungan kasar, saya ini juga orang merah, kolerik ya, orang merah, ngomong sak jeplaknya, gitu ya. Dari kecil terbiasa ngomong kasar dan sak jeplaknya, sak ngomongnya gitu ya. Itu terserap Bapak Ibu. Dan saya tidak sadar loh melakukan itu. Sampai suatu saat saya ini dimarah sama seorang karyawan toko. Padahal saya mau beli barang, Bu beli barang ini gitu. Dia jawab, beli ya beli tapi gak usah marah-marah. Loh, kapan yang marah ya? Tidak sadar loh Bapak Ibu. Padahal dari kecil mama saya sudah ngasih tahu saya, sudah cerewetin saya, ya toh. Mama saya kan terkenal cerewet. Itu negur saya terus, ngomongmu sing bagus, ngomongmu yang baik, terus loh itu. Masih tetap tidak sadar. Sampai besar-besar, ngerti firman, ngerti kebenaran, ngerti psikologi, saya belajar, saya merubah. Itu pun kadang-kadang masih salah. Perubahan Anda tergantung seberapa Anda mau sadar. Itu pun tidak mudah. Bayangkan kalau anak tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah ditegur, rusak dibiarin, salah bersikap dibiarin, biarin aja, biarin berkembang. Ya berkembang yang salah kan salah. Kalau saya daripada anak saya dimarahin orang, lebih baik saya marah duluan. Supaya anak ini benar di masyarakat daripada anak saya besok ditempelingin orang gara-gara tidak sopan. Halo? Kan tujuannya pendidikan itu. Apa artinya Anda jadi orang tua kalau tidak mendidik anak? Sehingga anak tidak bisa menyerap hal-hal baik. Sehingga di luar rumah dia liar, karena terbiasa di rumah dibiarkan. Akhirnya anak kita yang mendidik orang lain. Kalau anak kita yang didik orang lain itu bahaya. Betul enggak? Sikap kita sembarangan di luar, orang bisa enggak terima. Hei, mulutmu wah langsung tapui, tunjuki, macam-macam. Anda mau dididik orang tua atau mau dididik orang lain? Anda mau anak kita dididik kita atau dididik orang lain? Kita mau dididik Allah atau dididik siapa? Ayo kalau kita mau dididik Allah, serap yang benar firman Tuhan. Taati, itulah iman. Berubahlah, itulah iman. Perubahan jiwa inilah nanti yang disebut selamat. Kalau anak kita tidak berubah dari kecil, betik, nakal, kurang ajar gitu ya, sampai besar betik, nakal, kurang ajar, itu kan bukan lahir baru, itu kan dia yang lama. Halo? Tujuan iman perubahan jiwa. Tujuan iman keselamatan jiwa. Dari jiwa yang bakal binasa, rusak gitu ya, bakal binasa jadi jiwa yang baik. Halo? Amin Bapak Ibu? Berat ya? Atau sulit? Ya memang sulit Bapak Ibu. Mengimani Yesus berarti mengobservasi Yesus. Ya, mengimani Yesus berarti kita mengobservasi Yesus. Kita mengkopi sikap hatinya. Ya. Memahami Yesus dan meniru sikap hidupnya. Meneladaninya, itu maksudnya. Kalau kita nggak pernah mengobservasi Yesus, kita nggak mau belajar, kita nggak mau menghayati Yesus, nggak mau merenungkan bagaimana cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berperasaannya, dalam menghadapi panggilan Allah yang berat itu, kita nggak mau merenung, ya kita nggak bisa menjadi seperti Yesus. Sudahkah kita duduk diam, merenungkan itu?
Atau kita dalam jam-jam doa cuma nyanyi sendiri. Haleluya. Hanya begitu. Itu ngapain? Apa Tuhan disenangkan dengan cara begitu? Saya tidak melarang nyanyi seperti itu ya. Tapi biarlah nyanyian-nyanyian itu sebuah bentuk penyembahan di mana sikap kita yang mau berubah. Kita juga harus punya waktu untuk berdiam, saat teduh, merenung. Bagaimana perasaan Tuhan kalau mengalami masalah seperti ini, seperti yang saya lalui. Kita punya masalah. Kita berdoa itu duduk diam, merenungkan bagaimana jika Yesus di posisiku menghadapi masalah ini. Itu loh berdoa. Begitu kita mengerti Yesus harus berbuat apa dan kita mau ikut. Berarti kita memiliki pikiran perasaannya. Ini loh doa. Menyenangkan Bapa dengan bersikap seperti Yesus. Itu loh mengubah jiwa. Itu loh menyelamatkan jiwa. Begitu kita amin, kita menang. Kalau cuma nyanyi, habis nyanyi amin, lego. Itu tidak berkemenangan. Itu tidak berkemenangan. Anda tidak lakukan apa-apa itu. Anda sedang memuaskan diri sendiri, tidak sedang memuaskan Tuhan. Sedangkan doa, penyembahan itu memuaskan Tuhan. Lah kita memuaskan apa? Emangnya Tuhan puas kita cuma nyanyi? Tuhan puas Bapak Ibu kalau kita punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Aku puas. Aku puas sama jiwamu. Pikiran perasaanmu sama seperti mauku. Itu loh istimewanya doa. Halo? Mau enggak menyelamatkan jiwa kita? Mau enggak belajar firman? Mau enggak merenung? Belajar mendalami? Mengolah batin? Menyelidiki diri? Bagaimana bersikap seperti Yesus? Posisikan diri kita. Kalau Yesus menghadapi masalah seperti aku, kira-kira apa yang dilakukan? Mau ndak aku sama? Mau ndak aku taat? Mau ndak aku ngikut, mengkopi Yesus? Aku mengobservasi Yesus dan kira-kira begini maunya. Aku mengobservasi Yesus. Kira-kira responnya begini Tuhan Yesus. Mau ndak kita merespon yang sama? Itu loh namanya mau mengubah jiwa. Bukan cuek doa karpe dewe. Tuhan mauku begini, tolong aku. Engkau buka jalan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Perkatakan, imani. Itu bukan doa Bapak Ibu. Itu tidak membentuk jiwa kita. Itu membentuk daging kita kalau kayak begitu. Jiwa kita jauh dari kehendak Allah. Kalau seperti itu. Kenapa? Yang diminta daging terus. Sedangkan Allah kepingin kita bersikap seperti anaknya, seperti putranya Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita menghadapi itu? Itulah keselamatan jiwa. Kalau kita bisa mengikuti ya pikiran perasaan Kristus, hidup seturut kehendaknya, itu loh keselamatan jiwa. Tidak mau sendiri, seperti maunya Tuhan, itu loh keselamatan jiwa. Rela diproses, rela dibentuk. Sampai menjadi seperti Kristus, itu loh keselamatan jiwa. Mau enggak? Kalau mau, ayo dipakai imannya. Iman digunakan. Belajar taat. Untuk belajar taat berarti harus observasi, harus mengamati, harus belajar firman. Harus melihat situasi dan kondisi Tuhan maunya seperti apa. Itu loh keselamatan jiwa. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih